Halo semuanya, Assalamualaikum. Hai. Saya Feby Sofita dari kelas 10 PSPTV 2. Di sini akan memberikan laporan mengenai tugas IPAS tentang ILO, International Labour Organization. Tujuan mendeskripsikan kerjasama Indonesia pada ILO. Di langkah kerja, yang pertama ada membuat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk kerjasama Indonesia di ILO? Jawabannya, berdasarkan Kemlugo.id, kerjasama Indonesia dengan ILO selama ini dilakukan melalui 3 aktivitas, yaitu berkenaan dengan penerapan standar ketenagakerjaan internasional, kehadiran dalam pertemuan atau forum ILO, dan kerjasama teknis melalui program atau proyek ILO. Yang kedua, bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama ILO? Jawabannya, berdasarkan ruangguru.com, peran Indonesia dalam kerjasama ILO adalah Indonesia harus memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan untuk mengatasi masalah perburuan di dunia. Yang kedua ada alat dan bahan. Untuk yang pertama, koneksi internet. Yang kedua, tabel pengamatan, dan yang terakhir, literatur pendukung. Dan di sini yang ketiga ada prosedur kerja. Untuk yang A, lakukan pencarian tentang sistem kerjasama Indonesia di ILO melalui jejaring internet. Yang B, lakukan analisis dengan merujuk sumber referensi terhadap data yang Anda catat pada tabel pengamatan. Yang C, buatlah simpulan atas pengamatan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada hasil pengamatan atau interpretasi tabel pengamatan. Untuk nama forum kerjasama antar bangsa yaitu ILO, International Labour Organization. Tanggal pendirian, ILO didirikan pada 11 April 1919. Tujuan didirikannya ILO bertujuan mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Untuk yang selanjutnya, ada bidang kerjasama. ILO termasuk dalam bidang buruh internasional yang mendukung dan melindungi para pekerja buruh dari diskriminasi dan pemberian upah yang tidak pantas. Dan untuk yang selanjutnya ada struktur organisasi. ILO memiliki struktur tripartit di mana perwakilan dan pekerja memiliki posisi yang setara dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan program. Struktur tripartit inilah yang membuat ILO bersifat unik di antara organisasi-organisasi dunia lainnya. ILO pun mendorong tumbuhnya semangat tripartisme di dalam masing-masing negara anggotanya dengan mendorong dialog sosial yang melibatkan serikat pekerja dengan pengusaha dalam perumusan dialog sosial tersebut. Dan bila mana diperlukan, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang sosial dan ekonomi serta masalah-masalah lain. Untuk yang selanjutnya di sini ada analisis hasil pengamatan. Untuk pertama, data yang saya ambil, ILO beranggotakan sejumlah 187 negara. Kerjasama bidang buruh internasional, mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak. Dari data-data yang saya ambil, jika dikelompokkan akan memberikan informasi yang berisi multilateral atau banyak negara, internasional atau seluruh dunia, multibidang, dan target terarah. Di sini selanjutnya, ILO dibentuk pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Dalam perkembangannya, pada tahun 1945, ILO menjadi Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB
Indonesia menjadi anggota deputi Governing Body ILO pada 2011 sampai 2014, 2014 sampai 2017, dan 2017 sampai 2021. Indonesia sebagai anggota regular Governing Body ILO pada 2021 sampai 2024. Indonesia memiliki hak suara dalam pemilihan Direktur Jenderal ILO periode 2022 sampai 2027 nanti. Dari data-data yang saya ambil 3 tadi, jika dikelompokkan, akan menghasilkan pengembangan didirikannya ILO, Indonesia sebagai anggota deputi, dan reguler. Dan untuk yang terakhir, di sini ada simpulan. Dengan didirikannya Forum ILO pada 11 April 1919, sangat membawa dampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, ILO bertujuan mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Sekian laporan mengenai ILO yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.